Perasaan semua tanah kan sama aja. Ngapain sih harus ada uji tanah kayak gitu coba? Iya sih sebenarnya. Umumnya kan kita pasti bakal nyebut semua yang ada di bawah permukaan tanah sebagai tanah atau batuan gitu kan. Tapi nih, ternyata tanah tuh nggak hanya sesimpel kita bakal kenal dia hanya sebagai tanda kutip tanah gitu. Oke deh, sekarang kita coba bedah secara singkat dan mudah, oke? Di dunia teknik sipil, terutama untuk bidang geoteknik, tanah tuh nggak hanya sekedar tanah. Jadi di saat orang-orang terdahulu tuh ngambil sampel tanah, mereka tuh nemuin sesuatu. Ternyata, dari sekian banyak tanah yang diambil di tempat berbeda, tanahnya itu macam-macam jenisnya. Ada yang pas dipegang tuh lengket, ada yang warnanya coklat, hitam, merah. Ada yang tanahnya tuh rapuh banget waktu dipegang, kayak hati kita gening. Naon sih? Terus, ada yang pas dipegang tuh ternyata keras. Macam-macam deh pokoknya jenis-jenisnya gitu ya. Nah, dari sekian banyak jenis tanah dan sifat tanah yang diambil itu tuh, akhirnya setelah ngelewatin waktu yang panjang, para terdahulu kita yang jenius itu tuh ngebagi tanah tuh ke dalam beberapa jenis. Nah, timbul pertanyaan kan, kenapa sih sebenarnya harus dibagi-bagi ke beberapa jenis? Kenapa nggak jadiin satu kelompok aja sebagai tanah? Hal itu ditujuin karena di teknik sipil kita tuh bakal erat banget berhubungan dengan yang namanya beban. Sehingga kita bakal harus tahu nih kira-kira gimana efek suatu beban tersebut terhadap material tersebut. Kayak contohnya tadi tanah. Ada tanah yang waktu kita tekan dia keras. Ada yang tanah waktu kita tekan dia langsung hancur. Sehingga ada hal yang berbeda dari kedua tanah tersebut. Dari cara analisisnya, parameter-parameternya, dari sifat-sifatnya gitu. Nah, kalau di lingkup teknik sipil, terutama untuk geoteknik ini, umumnya kita tuh kenal ada 4 jenis tanah secara umum. Nah, pembagiannya tuh bakal didasarin dari seberapa gede sih butiran tanah itu kalau coba kita lihat dari deket banget. Jadi kita harus sepakat dulu nih ya, kalau tanah tuh sebenarnya mereka isinya tuh butiran-butiran tanah yang kecil, nggak kayak beton yang menjadi satu kesatuan utuh. Sepakat nggak? Sepakat? Oke, mantap. Nah, jenis tanah yang pertama itu kita bakal kenalnya sebagai tanah lempung, atau bahasa kerennya sih dia clay gitu ya. Tanah itu tuh dia terdiri dari butiran-butiran tanah itu halus atau kecil banget. Nah, yang kedua itu ada tanah silt, atau mungkin kita biasa nyebutnya sebagai tanah lanau. Kalau si lanau ini sebenarnya kurang lebih mirip kayak si clay tadi, cuma butirannya tuh sedikit lebih gede dibandingkan sama si clay. Udah gitu ada pasir. Kalau bahasa Inggrisnya sih udah pada tahu lah ya, sand. Nah, si pasirnya itu dia punya butiran yang lumayan gede. Jadi kalau kita megang pasir terus kita gosok-gosok itu bakal kerasa kasar tuh karena ukuran butirnya lumayan gede dibandingkan clay sama silt. Nah, yang terakhir itu ada namanya gravel atau kerikil. Ya, udah tau lah ya segimana ukurannya dari namanya gitu ya. Intinya dia punya ukuran butir yang paling gede lah di antara 3 saudaranya tadi. Banyak ya? Sebenarnya nggak banyak gitu, tapi itu sebenarnya bentuk penyederhanaan banget. Coba teman-teman main ke anak-anak geologi. Kayaknya tanah menurut mereka teh banyak pisan. Salut sama anak-anak geologi bisa paham tanah sedalam itu. Nah, selanjutnya tuh dari 4 jenis tanah tadi kita ngelakuin penyederhanaan lagi jadi 2 jenis. Yang pertama itu kita bakal menyebutnya sebagai tanah berbutir halus atau umumnya bakal kita kenal sebagai fine grained soil. Anjay. Jenis ini tuh bakal diisi sama jenis-jenis tanah yang rentangnya kurang lebih ada di rentang butiran clay sama sisil. Kenapa disebutnya halus? Ya kayaknya kalau kita gosok-gosok itu kerasa halus gara-gara ukuran butirnya tuh kecil banget jadi nggak kerasa. Terus ada yang kedua, tanah berbutir kasar. Kalau Inggrisnya apa? Anjay, bener coarse grained soil. Ada juga sih yang nyebutnya sebagai granular soil. Nah, kira-kira kenapa bakal disebutnya kasar? Ya, kayak kita gosok-gosok muka kita aja yang lagi beruntusan gini, kasar. Pokoknya gitulah, intinya dia tuh punya butiran yang lebih besar dan kasar. Nah. Bang, kan gak mungkin tanah semua ukurannya sama kayak gitu. Pasti bakal beda-beda tuh ukurannya. Kumaha sih? Wes, kalem atuh boy, kalem santai, belum beres. Jadi sebenarnya emang pada kenyataannya tuh tanah kayaknya nggak akan ada atau jarang banget yang punya ukuran butirnya tuh sama semua. Makanya si tanah tuh bakal kita uji lab dulu. Nah, di uji ini kita bakal coba disaring. Disaringnya tuh pakai saringan bertingkat gitu, dimana setiap tingkatannya tuh punya ukuran lubang-lubangnya masing-masing. Mulai dari atas tuh lubangnya yang paling gede. Nah, paling bawah lubangnya makin kecil. Nah, kalau udah kita saring gitu kan pasti aja tuh ada butiran-butiran yang nyangkut di beberapa saringan karena ya dia nggak cukup untuk masuk lubang itu gitu karena kegedean. Nah, dari hasil itu tuh nanti kita bakal tahu untuk ukuran sekian yang nggak lolos itu berapa persen, untuk ukuran sekian berapa persen yang nggak lolosnya gitu. Kalau di SNI 3423 tahun 2008 tentang cara uji analisis ukuran butir tanah, kurang lebih disyaratin ukuran-ukurannya itu kayak gini. Jadi nanti kita bakal tahu kurang lebih tanahnya tuh dominannya berapa persen paling banyak tuh di ukuran
kisaran berapa sih? Misal nih, kita pakai contoh klasifikasi dari USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat. Ini contoh yang paling simple. Pakai segitiga ini nih. Misal kita dapat persentase clay-nya itu 40%, untuk sandnya 50%, untuk siltnya 10%. Dari perpotongan ini kita bakal bisa nentuin kalau tanah tersebut tuh terklasifikasikan sebagai sandy clay, kayak gitu. Cuman perlu banget nih teman-teman ingat, sistem klasifikasi dari USDA tuh dikembangin bukan untuk bidang engineering, karena sistem ini singkatnya cuma bakal ngebagi tanah jadi 3 klasifikasi berdasarkan persentase butirannya, dan gak mempertimbangkan hal-hal lain yang dibutuhin sama bidang engineering, karena bidang engineering itu butuh klasifikasiin tanah gak cuma berdasarkan dari ukuran butirnya aja. Makanya umumnya di bidang geoteknik kita tuh bakal nggunain klasifikasi antara dari sistem USCS atau dari ASTO. Dan sebenarnya yang bener-bener banget dikembangin untuk bidang geotekniknya itu tuh dari USCS. Dia ngedeskripsiin tanah cukup detail, nggak hanya dari ukuran butirnya aja, tapi dari sifat-sifat lainnya kayak plastisitas, kepadatan, yang kurang lebih ntar tuh bakal ngegambarin kira-kira tanah itu tuh bakal kayak gimana sih perilakunya kalau dikasih beban. Jadi sekian dulu aja deh ya pengenalan singkat tentang jenis-jenis tanah. Di lain kesempatan kita coba bahas lagi nih tentang gimana sebenarnya perilaku tanah saat dikasih beban, atau bahasa kerennya soil behavior. Jadi nanti kita bakal kayak kegambar nih, tanah tuh bakal ngapain sih kalau kita kasih beban. Mungkin kita bakal jadi psikolognya tanah nanti. Hahaha, seriwe cek aku teh. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh banget lah di like, di komen, di subscribe, nyalain juga loncengnya untuk video-video terbaru dari Darin. Jadi sekian aja, salam sipil.